Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma hadirin jamaah salat zuhur, Bapak Ibu, santri santriya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesempatan, senantiasa memberi kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berjamaah, kemudian tambah iktikaf, nambah masa kita, meluangkan waktu untuk mendengarkan daripada kajian tentang kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah hingga sampai akhir hayat kita, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, jalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam surat Al-Anfal ayat 18. Kita akan lanjutkan, kita simak sama-sama, kita niat amal dan menyampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa inna Allaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw 'anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, yang artinya dzalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Dzalikum maknanya pertolongan Allah atau kemenangan dari sisi Allah itu jelas, ya, betul, ya, nyata. Maknanya al-iblah hakun, Allah kalahkan orang kafir itu hak, Allah menangkan orang Islam itu hak. Wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu mencari keputusan, maka sesungguhnya kemenangan Islam itulah yang menjadi keputusan. Wa in tantahu, jika kalian berhenti wahai kafir, khairul lakum, maka itu bagus, lebih bagus untuk kalian. Wa in ta'uddu, jika kalian terus-menerus memerangi orang Islam, na'ud, maka kami akan terus kembali memberikan kemenangan kepada orang Islam. Walan tughniya ankum fi'atukum, dan tidaklah mempengaruhi dari kalian jamaah kalian sedikit pun. Banyaknya jamaah sama sekali tidak ada pengaruh. Banyaknya pasukan kalian sama sekali tidak pengaruh apa-apa. Walau kasurat, walaupun banyak. Wa innallaha ma'al mu'minin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tawallaw anhu, jangan kalian berpaling darinya sedang kamu mendengarkan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan saya mendengar, wa hum la yasma'un, tapi dia tidak mendengarkan. Yaitu ini adalah orang-orang munafik. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini masih lagi berkaitan dengan kisah, ya, sebelumnya belum selesai, ya, yaitu masalah perang Badar, ya. Nah, jadi di sini terjadi perang Badar, yaitu perang yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yang mana jumlah mereka itu tidak sebanding orang kafir 1000 bahkan lebih, tapi orang Islam hanya 313 saja, ya, 313. Namun Allah Ta'ala berikan kemenangan. Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada orang muslim, yang mana hanya 313 melawan 1000 bahkan lebih. Ini maknanya kemenangan ini Allah Ta'ala yang menentukan. Kemenangan bukan dipengaruhi dengan kehebatan senjata yang ia miliki. Kemenangan bukan karena banyaknya pasukan yang dia ada tuh, ribuan. Nah, itu bukan karena itu. Kemenangan bukan karena kekuatan yang ia miliki, tetapi kemenangan itu adalah Allah yang menentukan, sekalipun sedikit sekali bagi orang-orang beriman. Maka di sini dikatakan dalikum, itulah dalikum al-ibrahaq, kekalahan yang terjadi pada orang-orang kafir itu benar, betul, itu adalah yang Allah kehendaki. Kemenangan yang terdapat pada orang Islam itulah adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jelas di sini secara ringkas menyatakan bahwa Allah Ta'ala adalah penentu kemenangan. Maka berlakulah kejadian seperti ini dari zaman dahulu sampai sekarang, yang maknanya diperlakukan kepada orang mukmin
Yang paling utama adalah bagaimana kita keyakinan kepada Allah Ta'ala itu yang menjadi pondasi. Maka dalam ayat tadi yang terakhir kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasulah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itulah menjadi pondasi yang menjadikan kemenangan pada diri kita. Dengan keyakinan yang penuh, iman yang betul bagi orang Islam, itulah menjadi kekuatan bagi orang Islam. Maka orang kafir dia katakan, wah ini tidak mungkin 313 melawan 1000 katakan. Nah ini bagi orang kafir dia tidak nyambung dalam akalnya, karena yang dia buat adalah ya sesuai dengan akalnya. Nggak mungkin ini menang orang Islam 313 kok menang. Nah karena orang kafir dia mengandalkan dengan akalnya. Kalau orang beriman ini mengandalkan dengan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Dikatakan atiullah wa atir rasul. Taatilah Allah, taati Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan kemenangan. Memang kita bersiap-siap dalam segala hal itu ya dianjurkan. Kita bersiaga sebelum dan sebelum itu juga dianjurkan. Tapi yakinilah bahwasanya kemenangan itu ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah mu'inu kaidil kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melemahkan tipu daya orang kafir ya. Nah, jadi orang kafir ini dia menipu. Nah, dia mengatakan seakan-akan dia itu yang benar. Mengatakan bahwasanya ikutilah kami, nanti kamu akan terjamin keamanan, kesejahteraan, peradaban, segalanya. Kalau kamu ikut kami, pastilah keamanan akan terjamin. Nah, ini tipu daya. Ada orang kafir juga mengatakan kepada orang-orang rombongannya, wahai kaum, sesungguhnya Muhammad itu adalah telah memutus tali silaturahmi antara kita. Dia membuat ajaran baru yang tidak sesuai dengan tradisi orang-orang kita. Bahkan ajaran nenek moyang kita dia putus. Nah ini dia katakan dia menipu daya umat, sehingga kalau orang tidak mengerti, oh Muhammad ini betul dia telah memutus tali silaturahmi antara kita. Dia Muhammad, dia telah memutus tradisi yang dulu telah dibuat oleh nenek moyang kita. Nah, dia akan senantiasa dia meyakini seperti itu ketika dia tidak tahu. Maka ketika itu Abu Jahal pun katakan, wahai Allah, ya Tuhan, berilah keputusan antara saya dengan dia. Maka ini hari terakhir, besok adalah hari kebinasaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini kata Abu Jahal ini ya. Jadi dia ini hari terakhir, besok hari kebinasaan bagi Muhammad. Maka berilah keputusan. Nah, maka ayat selanjutnya intastaftihu faqad ja'akumul fatah. Nah, tadi sebelumnya Abu Jahal katakan, ya Tuhan, berilah keputusan antara saya dengan Muhammad. Ya, antara saya dengan Muhammad. Maka kata Allah Ta'ala, ya, ini adalah ayat ini sindiran. Intastaftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari keputusan, maka keputusan itu sesungguhnya kemenangan bagi orang Islam. Jadi sudah jelas ya, kamu mau cari keputusan, ini saya sudah putuskan, orang Islam yang nanti bakal menang.
orang Islam yang nanti akan bakal menang, yaitu ketika perang Badar. Jadi ini ayat ditujukan kepada orang-orang musyrik yang tujuannya adalah untuk menghinakan, tujuannya untuk adalah menghinakan atau menyindir ala sabili tahakkuk, atas jalan sindiran ya. Karena sebelumnya dia seperti itu minta keputusan ya. Jadi putuskan Allah Ta'ala faqad ja'akumul fatah, maka kemenangan itulah yang menjadi keputusan bagi kalian. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, jika kamu berhenti untuk tidak memerangi orang-orang Islam, yaitu lebih baik. Sebab jika kamu berhenti tak ada lagi yang terbunuh, berhenti nggak ada lagi terbunuh. Wa in ta'uddu, kata Allah, kalau kamu terus menerus memerangi orang Islam, terus menerus melangsungkan peperangan, na'ud, maka saya akan kembali terus ya, akan terus memberikan kemenangan, sehingga orang yang ada di kalangan, di pasukan kalian akan terus terbunuh. Katakan dia 1000 orang akan terbunuh lagi. Padahal katakanlah orang Islam hanya 313 ya. Dan orang kafir itu 1000 bahkan lebih. Nah ini kalau saja terus menerus mengulangi, maka akan terus menerus dari kaum kafir Quraisy mereka akan terus terbunuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'ud wa in ta'udu liqitalin nabi na'ud, maka kalau kamu terus menerus memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'ud li nusrihi alaikum, maka saya akan kembali memberi pertolongan untuk mengalahkan kalian semua. Walan tughni ankum fi'atukum, maka tidaklah pasukan sebanyak itu sangat berpengaruh, walau kathurat, walaupun banyak. Nah, tadi sudah di depan kita sudah mendengarkan bahwasanya 313 melawan 1000. Kalau menurut logika, menurut akal, 1000 melawan 313 ini tidak mungkin ya. Orang Islam tidak mungkin menang, pasti kalah ini gitu kan. Nah, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, itulah pasti mungkin. Nah, orang bilang nggak mungkin, nah ini mungkin. Maka kata Allah, lan tughniya ankum fi'atukum syai'a, tidaklah berpengaruh apa-apa pasukan yang banyak, walau kasurat, walaupun banyak. Nah, maka di sini dikatakan ini adalah ayat akidah. Maka orang beriman itu ya meskipun dia tidak sesuai akal ya, walaupun tak nampak, orang beriman ya akan iman. Maka orang beriman dikatakan, kata ulama, at-tasdiq bima akhbara bihi Rasulullah SAW bi ghairi musyahadah. Orang beriman itu adalah meyakini, membenarkan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, meskipun tidak pernah melihat. Nah, ini orang beriman. Ya, apalagi hal-hal yang demikian. Ya, 313 melawan 1000. Ini kalau orang tidak beriman, nggak mungkin ini menang. Tapi kalau orang beriman, yakin wa anna Allah ma'al mu'minin, bersama Allah ya, Allah selalu bersama dengan orang-orang mukmin. Allah pasti menolong ya. Jadi berapapun jumlahnya, bagaimanapun kehebatannya orang kafir, modal orang Islam adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka Allah janjikan kemenangan gitu. Maka di akhir ayat ya yang saya bacakan tadi, karena kemenangan ini sudah Allah tentukan pada rombongan orang-orang Islam, maka yang perlu kita jaga adalah taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha war rasulah
beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Nah, dalam sifat-sifat sahabat disebut ya, hanya dengan mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka Allah selesaikan masalahnya ya. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemenangan. Di dalam perintah Allah, dalam sunnah Allah ada sunnah Rasulullah ada kejayaan. Maka ini janji Allah Ta'ala. Maka jangan kita ingkari. Namanya taat adalah suatu perintah, maka perintah itu dilaksanakan. Maka suatu larangan itu adalah hal yang kita tinggalkan. Maka ketika kejadian dalam perang Uhud, nah ini ada yang tidak taat ya. Jadi Nabi katakan, jangan tinggalkan gunung sebelum ada perintah dari saya, kata Nabi. Nah, rupanya ada sebagian sahabat turun dari Jibalur Rimah ya, gunung pemanah, karena dia menyangka bahwasanya orang-orang kafir sudah kalah ya. Menyangka bahwasanya orang kafir sudah kalah dan mereka tergiur dengan barang-barang ghanimah ya. Karena terjadi perang sudah menang, maka ada ghanimah, tergiur dengan itu. Sehingga gunung pemanah itu kosong. Setelah gunung pemanah kosong, orang Islam pada turun, kemudian orang kafir datang dari belakang. Nah, maka di sana banyak syuhada, banyak orang-orang beriman yang mati, termasuk diantara pamannya Nabi Sayyidina Hamzah ya. Maka banyak di sana ya, ashabul syuhada ya, sayyidus syuhada yang mati dalam perang Uhud. Nah, ini karena sebab tidak mentaati Rasulullah. Nah, maka dengan taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, maka Allah berikan kejayaan. Wala tawallaw wa antum tasma'un. Jangan kalian berpaling dari perintah. Nah, maka termasuk daripada mundur ya dari peperangan ya. Nah, maka kita ini ada peperangan ya bismillah ya. Mati ya syahid. Kalau kita menang kita mulia. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian jadi seperti orang yang mengatakan saya dengar tapi tidak dengar, padahal dia tidak dengar. Ini adalah orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu senangnya ngompor-ngompori, Pak. Ada orang sedang mau keluar jalan Allah Ta'ala, seruan peperangan. Nah, kemudian ada orang munafik, dia bilang, apa kamu ikut-ikut Muhammad gitu perang tuh? Nggak usah, ikut saya aja, ikut saya. Kalau ikut saya kalian nggak mati itu. Kalau kalian ikut Muhammad, mati nanti kamu itu. Nah, coba kamu lihat, itu banyak orang yang mati itu. Sebab apa? Sebab perang, ikut Muhammad itu. Nah, mari ikut saya, nggak mati. Maka Allah bantah juga. Banyak juga orang tidak ikut perang mati, sedang di kamar mati ya, sedang ngopi, sedang ngoteh, sedang nyanyi, sedang dangdutan, sedang ceramah, sedang ngaji, sedang sholat, sedang macam-macam itu. Banyak sekali kejadian kematian manusia itu ya. Ada sedang di kebun mati juga, berenang, sepak bola juga mati itu ada. Nah, dengar saya itu. Mati itu datang kapan saja dalam kondisi apa saja. Jadi bukan karena kematian, bukan karena peperangan sehingga dia mati itu. Maka orang munafik itu dia bilang kayak gitu. Wahai orang Islam, wahai orang mukmin, kamu mau ikut Muhammad ya? Nanti mau ikut perang. Loh,
Kalian ngerti kan? Yang mati-mati itu kemarin kenapa sebab? Karena perang itu. Nah, maka kalau ikut saya nggak mati, maka nggak usah ikut perang. Ini orang munafik. Maka dikatakan wala takunu kalladzina qalu sami'na la yasma'un. Hadir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dari apa yang kita dengarkan ini pelajaran. Nah, di antaranya kita pahami bahwasanya kemenangan itu mutlak dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan dia, bukan karena ya banyaknya jemaah pasukan dia ya. Tapi kembali kita yakin pada Allah ya, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati kita, memasukkan kebesaran hanya kepada Allah Ta'ala ya. La ilaha illallah ya, termasuk ya. Nah, kita memperbaiki keyakinan keimanan kita. Maka di satu sebab kemenangan terjadi yaitu kuncinya adalah mentaati Allah, kuncinya adalah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini saja, ini beberapa pelajaran yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepahaman, kita dapat amal dan menyampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dari sendiri. Tutupnya majelis. Semoga majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.